Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga kita bisa bertemu dalam acara hamba tersesat yang insya Allah akan menemani puasa Anda selama di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita tauladan, memberikan kita pengajaran sehingga kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Pada kesempatan kali ini, sekali lagi kami mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan karunia-Nya kita dipertemukan oleh Allah dalam bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Semoga selama 1 bulan penuh ke depan kita mampu menjalankan ibadah puasa, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan mendapatkan hari raya Idul Fitri dengan sebenar-benar hari raya Idul Fitri. Pada kesempatan kali ini, dalam episode pertama Hamba Tersesat, akan kami bahas bab tentang puasa, karena kita nggak mungkin mau menjalankan puasa, kita nggak mungkin mau berlelah-lelah puasa, berlapar-lapar. Akan tetapi apa yang kita kerjakan selama bulan puasa tidak dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang bab puasa, apapun yang mengenai rukun, syarat wajib, hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah-sunnahnya puasa, akan kita bahas dalam episode kali ini. Dengan harapan kita mengetahui ilmu tentang puasa sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang. Kita bisa memastikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Syami utawi kitab kang nerangake poso. Jadi dalam episode kali ini kita akan membahas tentang puasa. Apa saja bab tentang puasa
yang ada di dalamnya kita akan mempelajarinya. Yang pertama wasyara itu wujubi siyami utawi pira-pira syarat wajib poso. Jadi syarat wajibnya puasa iku salah satu asya telu pira-pira perkara. Ada 3 syarat wajib puasa, ada 3 rupane al-islamu suci Islam. Jadi yang diwajibkan puasa, khususnya yang puasa bulan Ramadan ini, yang pertama itu adalah orang Islam. Orang non-muslim, orang yang bukan Islam, tidak diwajibkan untuk puasa. Andai kata puasa pun, dia mengikuti puasanya orang Islam, tidak akan dihitung ibadah, tidak akan bernilai ibadah. Kenapa? Karena syarat wajib puasa yaitu adalah Islam. Samaan Islam meyakini adanya Tuhan yaitu Allah, meyakini Rasulullah, maka wajib bagi kalian untuk berpuasa. Dikutip dalam kitab Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu apa? Diwajibkan apa? Yaitu berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, dalam Islam puasa ini, khususnya puasa dalam bulan Ramadan, hukumnya itu adalah wajib. Sebenarnya tidak cuma Islam saja yang diwajibkan puasa. Umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad itu ada syariat untuk berpuasa. Jadi umat-umat yang lain juga berpuasa. Akan tetapi setelah Islam ini turun, dibawa oleh Rasulullah, disyariatkan puasanya yaitu bulan Ramadan. Apakah puasa itu cuma bulan Ramadan yang wajib? Iya. Selain puasa yang ini kalau kita berjanji kepada Allah, puasa apa itu namanya itu? Nazar, puasa nazar itu juga wajib. Tapi yang ditulis dalam Al-Quran ini yaitu puasa Ramadan. Nah, ini dari nas tentang puasa Ramadan. Di ayat yang lain juga dinukil di surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi bulan puasa yang mana telah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang, sebagai petunjuk untuk umat manusia, maka barang siapa yang menyaksikan, yang bertemu dengan bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Makanya kita pada saat ini, pada bulan Ramadan ini, kita menemui bulan Ramadan, maka kita wajib untuk berpuasa. Itu syarat yang pertama, yaitu Islam. Syarat yang kedua, wal bulughul baligh. Kamu Islam, baligh berarti wajib puasa. Anak kecil yang belum baligh, belum puasa, belum diwajibkan untuk berpuasa. Apakah ada anak kecil yang berpuasa? Ada, sebagai sarana latihan. Dulu waktu kita kecil, kita juga puasa, ya. Kita dilatih orang tua kita untuk puasa, walaupun pertama tidak puasa satu penuh sampai maghrib, beduk duhur adzan kita buka, kemudian lanjut puasa lagi. Itu adalah pembelajaran untuk anak-anak. Jadi tidak diwajibkan untuk anak-anak. Kalau yang sudah baligh wajib puasa, yang enggak baligh enggak.
Kemudian yang ketiga wal aqlu lan duweni akal, berakal. Kamu Islam balik berakal berarti wajib puasa. Islam balik gak duwe akal, ini gak wajib puasa. Siapa yang gak berakal? Berakal Pak, berakal. Orang Aman-aman, gila. berakal Pak. Orang gila nggak berakal, jadi tidak diwajibkan puasa. Ya, kamu Islam balik Ramadan tengah-tengah poso mangan berarti Berakal. nggak berakal. Jadi gitu. Ya, Islam balik berakal wajib puasa. Kalau tidak 3 syarat ini berarti tidak diwajibkan puasa. Gitu ya. Wal qudratu, lah ini ada syarat tambahan. Wal qudratu dan kuat ala somi ing atase poso. Orang tersebut Islam. Kamu Islam. Nggih. Balik. Sampun Balik balik. ya. Berakal. Nggih, berakal, sehat. Terus kamu kuat puasa enggak? Insya Allah kuat. Insya Allah kuat. Berarti wajib untuk berpuasa. Apakah ada orang yang nggak kuat puasa? Ada orang sakit Pak. Orang sakit boleh nggak puasa. Karena dengan puasa mungkin sakitnya itu tambah. Itu boleh. Tidak berpuasa tapi nanti ada pembahasan sendiri untuk orang sakit. Ada lagi. Orang yang tua, sudah tua renta, sudah nggak kuat untuk berpuasa. Itu boleh tidak berpuasa. Akan tetapi sama dengan orang sakit tadi. Kalau orang sakit nanti bisa digodok. Kalau orang tua renta sudah nggak punya kekuatan untuk berpuasa. Wong bulan poso Ramadan sing wajib aja nggak kuat. Oh mana sing bulan-bulan lain nih pas sudah dipastikan tidak kuat, maka nanti ada yang namanya bayar fidyah. Itu yang pertama, syarat wajib puasa. Islam balik berakal dan kuat untuk puasa, maka orang tersebut wajib untuk puasa Ramadan. Ya, Amin masih muda, jangan ngaku-ngaku gak kuat. Jangan ngaku-ngaku gak kuat. Karena tolak ukur kuat di sini yang seperti itu tadi. Ya. Kemudian wa faraidus shaumi utawi pira-pira fardune poso iku arba'atu asya 4 pira-pira suwiji-wiji. Jadi kalau ini rukunnya puasa, fardunya puasa itu ada 4. Puasa kita akan dianggap sah secara syariat apabila kita melakukan 4 hal ini. Apa saja 4 itu? Yang pertama niat. Poso gak niat, berarti puasa kita secara syariat tidak sah. Itu kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i, puasa dalam bulan Ramadan ini setiap malam itu harus niat. Setiap malam. Hafal? Alhamdulillah hafal Pak. Apa? Nawaitu Sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani hadhis sanati fardhon lillahi ta'ala. Jadi atau nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhana hadhis sanata, jangan dibalik karena i'rabnya seperti itu. Yang pertama nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Sesuai i'rab seperti itu. Kalau Ramadhana hadhihi sanata nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanata. Tuh, kalau Ramadhani hadhihi sanata Ramadhana hadhihi sanati boleh, Pak. Ya kalau menurut niat ya namanya bahasa-bahasa pengucapan. Ya sah-sah saja, tidak merusak keabsahan dari puasa kita. Tapi kalau sesuai kaidah susunan bahasa Arabnya itu seperti itu.
niat malam, mulai kapan malam itu? Ya habis terawih bisa sudah untuk niat. Atau pada waktu sahur itu niat. Apakah harus diucapkan? Tidak harus, karena niat itu adalah bahasa hati. Cuma kerentek hati tok, ya Allah saya niat puasa Ramadan hari ini. Sudah cukup, insya Allah seperti itu. Itu sudah sah puasa kita. Kalau tidak niat jangan sampai. Pak, kalau lupa niat lah. Kalau lupa niat dijaga nih nanti waktu puasa Ramadan di awal diniatkan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ya, taklid kepada Imam Maliki. Jadi Imam Maliki itu poso saat 1 bulan, niatnya cuma sekali pada awal toh. Jadi di samping kita niat sehari sekali, ya tiap malam kita niat, awal Ramadan kita niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Jadi mulai awal sampai akhir. Gitu. Kalau kelupaan, kalau kan kita sudah niat di awal. Gitu. Itu niat, wajib. Enggak niat, enggak dihitung puasa, karena ibadah itu sesuatu amal itu tergantung niatnya. Kamu nggak makan, nggak minum, tapi nggak niat poso, yo ngelak, ya nggak dapat pahala. Wudu nggak niat, yo dihitung raup. Bedanya raup sama wudu ada dalam niatnya, gitu. Wal imsaku yang nomor 2, imsak nahan anil akli saking mangan wasurbi lan ngombe wal jimai lan jima. Jadi menahan diri untuk makan, untuk minum, ditahan dhisik, mangan, ngombe dan jima bagi yang sudah berkeluarga. Wa ta'ammudil qai'i lan nyegah nyengojo muntah. Nih. Jadi 4 perkara ini jika kita tidak laksanakan maka merusak keabsahan puasa kita. Jika kita tidak melaksanakan rukun dari puasa tersebut maka akan merusak keabsahan puasa kita. Secara syariat puasa kita tidak sah. Pegel-pegel poso ya. Isu awan ajange maghrib kelingan gak niat. Yo ya enggak. Ya emang puasa 1 hari tersebut. Jadi perlu dilakukan ini. Walladzi lan perkara yuftiru kang batalake bi kelawan alati. Sapa asaimu wong kang poso iku asyaratu asya'a 10 pira-pira perkara. Lah ini hal-hal yang membatalkan puasa di sini disebutkan ada 10. Perlu juga harus kita ketahui. Jangan sampai kita berpuasa melakukan 10 hal tersebut, otomatis puasa kita akan batal. Ya semangan. Batal tetap poso lah ya. Pegel. Ya sah kan sudah tidak sah. Yang pertama mawasola perkara kang tumeka amtan halis sengaja ilal jaufi maring jauf warosilan kepala. Jadi ada sesuatu yang masuk secara sengaja dalam lubang tenggorokan ini, ya, dan lubang-lubang yang ada di kepala. Jadi sesuatu yang masuk apapun tersebut disengaja itu membatalkan puasa. Jauf itu tenggorokan, ya. Kalau sudah sampai sini itu sudah batal. Nek sih belum enggak. Gitu.
atau lubang-lubang kepala, telinga, terus apa ini hidung. Makanya nek urek-urek kupil, urek kuping gitu, jangan sampai dalam. Kalau sudah dalam itu sudah membatalkan puasa. Urek-urek kupil sengaja gak? Sengaja. Sengaja. Jadi kalau disengaja membatalkan. Ada urek-urek kupil yang gak sengaja. Kah, kecelakaan. Hah? Kecelakaan. Turu terus kuruk-kuruk ya, Pak. Lah nek ngantuk apa jenenge wae turu uruk-uruk gak sadar itu nggak apa-apa. Mangan lali lupa kan nggak apa-apa karena tidak disengaja. Itu ya. Terus wal kuknatulan nambani via hadis sabilani ing dalem salah si ing dalem siji dalan luru. Jadi berobat itu juga tidak boleh. Wal qailan muntah amtan hari sengaja muntah disengaja itu juga tidak boleh. Wal wat'u lan jima amtan hari sengaja fil farji dalam farji. Jima bersetubuh seks enggak boleh. Wal inzalu lan keluar mani an mubasyaratin saking ketemune kulit luru. Saking ketemune kulit. Jadi keluar mani dengan apa? Cara kasar onani itu enggak boleh. Batal posone. Itu ya. Wal haidu haid wan nifasu lan nifas wal jununu lan gendeng waridatulan murtad. Tengah-tengah poso gendeng berarti puasanya batal. Nih saya teruskan sedikit. Wa yustahabbu lan den sunah fi shauming dalam poso iku salah satu asya. Jadi disunahkan di dalam puasa itu 3 perkara. Yang pertama takjilul fitri, menyegerakan buka puasa. Adzan langsung ngombe. Adzan wis engko ae isa sik kuat kok. Oh, itu enggak sunah. Boleh, tapi enggak sunah. Sunahnya langsung minum. Wa ta'khirus suhur lan mengakhirkan sahur. Wa tarkul hujri lan ninggalno elek minal kalam saking perkataan. Jadi diminimalisir, dihindari untuk mengatakan hal-hal yang buruk. Meso nek iso bulan poso enggak ada meso. Ya. Wa yahrumu lan haram apa siyamu khamsati asya apa siyamu khamsati ayam poso 5 hari. Jadi ada 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Apa saja 5 hari itu? Al-Idaini yaitu Idaini hari raya. Poso pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Pada waktu hari raya kok puasa itu haram. Gak oleh pahala, oleh dosa. Wa ayyamu tasyrik as-salasatu dan hari tasyrik pada waktunya habis Idul Adha itu kan ada hari tasyrik 3 hari. Itu juga diharamkan untuk berpuasa. Sudah sampai sini? Barangkali ada yang tanyakan? Barangkali tanyakan? Silakan. Jadi gini Pak, saya kan pernah nih dalam suatu perjalanan itu saya tuh mabuk perjalanan. Muntah. Iya, dan itu tuh saya tuh gak bisa muntah. Jadi disuruh orang tua saya disengajakan. Jadi disengajakan muntah biar badannya enteng. Gitu. Itu bagaimana Pak itu Pak? Tolak ukur muntah yang membatalkan puasa itu adalah muntah yang
disengaja. Pertama, perjalanan itu kalau kamu perjalanan jauh ya, itu ada keringanan tidak berpuasa dengan ketentuan kamu mengganti puasa Ramadan di hari yang lain. Ya, setelah kan poso Ramadan kan 30 dino, 29 atau 30 hari. Kamu bolong kan otomatis ganti mengkodok di hari selanjutnya, di bulan-bulan yang lain sebelum ketemu Ramadan yang akan datang lagi, ya kan? Itu sebenarnya boleh tidak berpuasa karena orang bepergian jauh itu boleh untuk tidak berpuasa. Bepergian jauh. Nek sampean berpergian jauh itu sudah pasti muntah, ya. Setiap melakukan perjalanan jauh numpak sepur, bis, muntah ya, yes. Puasanya diganti hari lain saja. Tapi ketika sampean pada waktu itu dilala kok mabuk, iya enggak? Iya. Dilala kok mabuk, dan kamu tidak apa ya namanya itu, muntah itu kan tidak direncanakan, iya kan? Kamu mual kemudian muntah, itu sesuatu yang tidak disengaja. Kamu boleh meneruskan, gitu. Dan apa ya, kalau sudah mual, kamu sengaja muntah-muntah itu ya enggak, walaupun enggak muntah ya enggak keluar. Tapi kalau mual kemudian muntah itu istilahnya itu apa ya, refleks lah. Apa yang ada di dalam perut kita itu keluar. Gitu. Gitu ya Mas ya. Jadi boleh tidak berpuasa karena kamu berpergian jauh. Tapi harus diganti dengan di hari yang lain. Puasa Ramadan di hari yang lain. Karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib, jika ditinggalkan ya berarti harus mengganti. Ada lagi hamba-hamba tersesat yang lain. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Pak. Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan bab puasa pada episode kali ini. Semoga sedikit yang kami bacakan bermanfaat untuk kita semuanya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.